lagi dengan saya Anissa Meliana dengan NIM 1830106004 dari jurusan Tadris Biologi 5A di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi fisiologi tumbuhan tentang gerak pada tumbuhan. Mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Dwi Rini Kurniawati FSI. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi gerak pada tumbuhan. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui pertama apa sih pengertian dari suatu gerakan pada tumbuhan tersebut. Gerak merupakan suatu respon terhadap suatu stimulus atau rangsangan baik yang berasal dari dalam ataupun yang berasal dari luar tubuh si tumbuhan tersebut. Dimana pada suatu tumbuhan apabila dia terjadi suatu gerakan pada tumbuhan tersebut, maka itu merupakan suatu bukti adanya iribilitas terhadap si tumbuhan tersebut. Yang kedua yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua yaitu mengenai macam-macam gerakan pada tumbuhan. Teman-teman semua tahu berapa macam sih semua gerakan pada tumbuhan tersebut? Jadi pada tumbuhan tersebut ada secara garis besarnya ada dua gerakan pada tumbuhan. Yang pertama ada gerakan endonom dan yang kedua yaitu ada gerakan etionom. Yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu mengenai yang pertama itu gerakan endonom. Gerakan endonom merupakan suatu gerakan yang dipengaruhi oleh suatu rangsangan atau stimulus mana ini berasal dari dalam endo berarti berasal dari dalam tubuh tumbuhan tersebut. Mana pada gerakan endonom ini dia terbagi lagi atas dua. Yang pertama yaitu ada endonom nutasi. Mana endonom nutasi merupakan suatu gerakan yang spontan dilakukan oleh suatu tumbuhan tersebut. Dan yang kedua yaitu ada gerakan endonom hygroskopi, di mana ini merupakan suatu gerakan karena kadar air yang terlalu rendah. Gerakan yang kedua yaitu ada gerakan etionom. Gerakan etionom merupakan suatu gerak tumbuhan di mana gerakan ini disebabkan atau dipengaruhi oleh adanya rangsangan stimulus yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Disebut itu etionom yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Di mana faktor dari gerak etionom ini dapat dipengaruhi oleh ada faktor dari air, suhu, cahaya, dari gravitasi bumi, dari zat kimia, dan dari faktor yang lainnya. Pada gerakan dari etionom ini dia terbagi lagi atas tiga. Ada gerakan tropisme, ada gerakan nasti, ada gerakan taksis. Yang pertama di sini pada gerakan etionom yang akan kita bahas yaitu gerakan tropisme. Gerakan tropisme merupakan suatu gerak bagian tumbuhan di mana arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya suatu rangsangan. Di mana pada gerakan tropisme ini dibagi lagi atas beberapa macam. Yang pertama yaitu ada gerakan hidrotropisme. Di mana gerakan hidrotropisme ini merupakan suatu gerakan yang disebabkan oleh suatu stimulus atau rangsangan yang berupa air. Yang kedua ada gerakan dari geotropisme, merupakan suatu gerakan yang disebabkan oleh suatu respon rangsangan stimulus yang berupa dari gravitasi bumi. Yang ketiga yaitu ada gerakan dari kemotropisme, merupakan suatu gerakan yang disebabkan atau dipengaruhi oleh suatu zat kimia. Dan ada juga tigmotropisme, merupakan suatu gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan oleh benda-benda keras. Dan ada juga gerak berupa dari hidrotropisme, merupakan suatu gerakan yang dipengaruhi oleh dari beberapa rangsangan yang berasal dari air. Dan ada juga dari gerakan fototropisme. Gerakan
Fototropisme merupakan suatu gerakan yang dipengaruhi atau yang disebabkan oleh rangsangan, yaitu yang berupa dari suatu cahaya. Baiklah, berikutnya macam dari gerakan etionom yang kedua yaitu ada gerakan dari taksis. Gerakan taksis merupakan suatu gerakan seluruh atau sebagian dari tubuh tumbuhan yang berpindah tempat, di mana perpindahan tersebut dipengaruhi oleh adanya arah dari datangnya suatu rangsangan. Di mana pada taksis di sini ada beberapa dari gerakan taksis. Yang pertama yaitu ada gerakan fototaksis, merupakan gerakan di sini yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suatu cahaya dan ada dari kemotaksis. Mana ini merupakan suatu gerakan yang disebabkan oleh adanya suatu rangsangan yang berupa dari zat kimia. Berikutnya yang ketiga dari macam gerak etionom itu yaitu dari nasti. Gerakan nasti merupakan suatu gerakan yang dari tumbuhan tersebut, di mana arah geraknya itu dia tidak dipengaruhi oleh arah datangnya suatu rangsangan. Di mana dari kata nasti ini berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos yang artinya yang dipaksa mendekat. Di mana pada gerakan nasti ini ada beberapa macam gerakannya. Yang pertama yaitu ada dari fotonasti, merupakan suatu gerakan yang dipengaruhi oleh suatu rangsangannya yang berupa suatu cahaya. Ada niktinasti, mana suatu gerakan yang disebabkan atau yang dipengaruhi oleh suatu rangsangan berupa dari suasana gelap. Dan ada juga yaitu dari tikmonasti, merupakan suatu gerakan yang dipengaruhi oleh sentuhan dari benda-benda yang keras. Dan ada juga dari haptonasti, merupakan suatu gerakan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari sentuhan serangga. Dan ada juga dari beberapa macamnya yaitu dari kemonasti, merupakan suatu gerakan yang disebabkan oleh zat-zat kimia. Baiklah teman-teman, materi yang ketiga yang akan saya sampaikan yaitu mengenai dari dormansi dan juga dari penuaan. Seperti yang kita ketahui bahwa dormansi merupakan suatu keadaan, di mana keadaan tersebut merupakan suatu keadaan yang pertumbuhannya tidak terjadi lagi walaupun dari kondisi suatu lingkungannya mendukung akan terjadinya suatu proses perkecambahan, di mana pada dormansi ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Bisa yang pertama itu melalui secara mekanis, ada secara kimia, bisa berasal dari air, perendaman dari air, dan dari faktor dormansi lainnya. Berikutnya yaitu mengenai dari penuaan. Penuaan merupakan sudah tidak produktifnya lagi dari pengorganisasian dan fungsi dari bagian si tumbuhan tersebut. Baiklah teman-teman, materi yang berikutnya yaitu mengenai dari fotoperiodisme dan juga vernalisasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu fotoperiodisme. Apakah teman-teman semua tahu apa sih fotoperiodisme itu? Fotoperiodisme merupakan suatu gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh dari lamanya penyinaran atau panjang pendeknya, di mana ini dapat terjadi untuk rangsangan pada saat pembungaan, proses pembungaan. Di mana pada fotoperiodisme ini dapat terbagi atas beberapa macam. Nah, yang pertama pada fotoperiodisme yaitu ada tumbuhan yang berhari pendek. Tumbuhan yang berhari pendek ini merupakan suatu tumbuhan yang berbunga yang bila terkena dari penyinaran itu berkisar dari dalam sehari itu kurang dari 12 jam. Dimana contoh dari tumbuhan yang berhari pendek di sini itu ada tumbuhan jagung, ada tumbuhan anggrek ataupun dari tumbuhan bunga matahari dan dari tumbuhan yang lain. Kedua
kedua yaitu ada tumbuhan yang berhari panjang. Tumbuhan yang berhari panjang merupakan suatu tumbuhan yang berbunga yang terkena penyinaran. Ini dalam sehari itu dia lebih dari 12 jam. 12 jam di sini lebihnya bisa sekitar 14 sampai 16 jam dalam sehari. Contohnya tembakau atau dari tumbuhan selada dan tumbuhan yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada tumbuhan yang berhari sedang. Merupakan suatu tumbuhan yang berbunga di mana di sini dia yang terkena dari penyinaran sekitar atau kira-kira 12 jam dalam sehari. Di mana contoh tumbuhannya ada tumbuhan tebu atau tumbuhan kacang maupun dari tumbuhan yang lainnya. Dan berikutnya yang keempat ada dari tumbuhan yang berhari netral, di mana di sini tumbuhan tersebut dia tidak responsif terhadap penyinaran dari lamanya hari pada saat proses pembungaan tersebut. Mana contoh dari tumbuhan tersebut di mana ada padi, wortel, dan dari jenis tumbuhan yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu mengenai dari vernalisasi. Apakah teman-teman semua tahu apa sih vernalisasi itu? Vernalisasi merupakan suatu induksi pendinginan yang diperlukan oleh suatu tumbuhan sebelum tumbuhan tersebut mulai terjadi suatu proses pembungaan. Di mana pada vernalisasi ini zat yang bertanggung jawab di saat proses vernalisasi ini merupakan suatu zat yang disebut oleh vernilan. Di mana vernalisasi pada biji dapat dinolkan di mana bila suatu kondisi yang sangat parah seperti kondisi kekeringan ataupun dari kondisi yang lainnya. Vernalisasi dia merupakan di sini suatu proses kimia yang merupakan suatu proses kimia yang tidak biasa, di mana dia merupakan proses kimia tidak biasa ini karena dia merupakan suatu proses yang reaksinya sangat cepat ketika dari proses pendinginan tersebut. Baiklah, demikianlah penyampaian materi dari saya mengenai gerak pada tumbuhan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama khususnya untuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada Ibu, dan saya minta maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.